Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan tugas materi kami yang berjudul Danau. Kita mungkin pernah menjumpai atau bahkan rumah kita berada di dekat danau. Danau ini merupakan permukaan bumi perairan yang berada di daratan. Yang disebut dengan danau adalah sebuah perairan tenang yang menempati sebuah cekungan yang ada di daratan. Danau merupakan perairan yang tidak mengalir atau hanya membentuk sebuah bendungan. Namun, meski membendung, perairan di danau biasanya bersih, tidak kotor seperti air membendung pada umumnya. Danau memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Danau merupakan perairan yang terdapat di daratan yang tidak ada kriteria khusus. Danau juga merupakan sebuah habitat untuk beberapa makhluk hidup. Sebuah perpaduan antara kehidupan makhluk hidup dengan lingkungan danau yang disebut ekosistem danau. Ekosistem danau ini terdapat berbagai macam makhluk hidup yang beraneka ragam. Tentu saja makhluk hidup yang hidup di daerah danau akan berbeda dengan makhluk hidup yang berada di daerah sungai, laut, dan lain-lain. Maka dari itulah ada ekosistem danau. Penyebab terbentuknya danau. Danau merupakan sebuah tempat di kerak bumi sehingga merupakan salah satu bentuk permukaan bumi. Meski danau berupa perairan, namun karena letaknya ada di daratan, maka danau merupakan bagian dari daratan. Lebih jauh lagi, bahkan terjadinya danau ini dihubungkan dengan cerita rakyat terkadang tidak masuk akal di manusia. Lalu, apakah keberadaan danau ini bisa dijelaskan secara ilmiah? Tentu saja bisa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya danau, bisa berupa faktor alam maupun faktor buatan manusia. Berikut di antaranya. 1. Adanya letusan gunung berapi. Salah satu faktor penyebabnya adalah terjadinya vulkanisme, khususnya letusan gunung berapi. Gunung berapi yang meletus menyisahkan bekas yang berupa cekungan besar. Nah, cekungan inilah yang menjadi cikal bakal yang akan menjadi danau. Cekungan yang berisi air itu akan menjadi danau. Danau ini terbentuk secara alami. 2. Adanya aktivitas penambangan. Secara letusan gunung berapi, hal aktivitas penambangan yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas penambangan ini dilakukan dengan menggali tanah. Jika penambangan ini dilakukan secara besar-besaran, akan terjadinya cekungan yang ada di bumi. Cekungan ini akan terisi oleh air dan membentuk danau. Macam-macam danau. Danau terdiri atas beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. 1. Danau vulkanik. Danau vulkanik merupakan danau terjadi sebagai dampak letusan gunung berapi. Ketika danau berapi meletus, kemudian terbentuk kawah yang luas di puncaknya. Ketika kawah tersebut terisi oleh air, maka kawah tersebut akan menjadi danau. 2. Danau tektonik. Danau tektonik ini ditimbulkan akibat adanya gerakan tektonik atau bergesernya lapisan kulit bumi. Kemudian cekungan itu akan terisi oleh air. 3. Danau bendungan. Danau bendungan ini terbentuk oleh karena adanya aliran sungai yang dibendung. Danau yang terbendung karena proses alam ini bisa dibentuk akibat adanya letusan gunung berapi, kemudian akan menyumbat
akibat aliran sungai. 4. Danau karst. Danau karst ini merupakan danau yang terjadi di daerah bertanah kapur sebagai akibat dari proses pelarutan terhadap batu kapur yang dilakukan oleh air hujan. Proses pelarutan ini lama-kelamaan akan menjadi sebuah cekungan yang akan terisi oleh air dan menjadi danau. 5. Danau vulkanik tektonik. Danau vulkanik tektonik merupakan danau yang terbentuk karena perpaduan tenaga vulkanik dan juga tektonik. Contohnya Danau Toba. 6. Danau glasia. Danau glasia yakni erosi yang terjadi pada gletser. Karena proses erosi inilah membentuk sebuah cekungan dan cekungan tersebut terisi oleh air sehingga terbentuklah sebuah danau. 7. Danau Sungai Mati atau Oxbow Lake. Danau Sungai Mati ini merupakan danau yang terjadi karena adanya aliran sungai yang terputus yang diakibatkan dari proses pembelokan arah aliran. 8. Surks. Danau Surks ini merupakan danau yang berasal dari pencairan es. Danau Surks ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan yang tinggi. 9. Danau Laguna atau Haff. Danau Laguna ini terbentuk karena adanya proses pengendapan materi yang terbawa arus sungai di daerah sekitar ekosistem pantai, sehingga arus sungai yang terbendung dengan laut bebas dan membentuk genangan air. Genangan air yang terbentuk ini merupakan campuran air tawar yang dibawa oleh sungai dengan air laut. Itulah beberapa macam danau berdasarkan proses pembuatannya. Nah, sekarang kita mencari tahu manfaat dari danau. Nah, danau mempunyai banyak sekali manfaat untuk manusia, alam, dan juga kehidupan di bumi. Inilah manfaat dari danau, yaitu membantu proses produksi barang sebagai tempat rekreasi, sebagai tempat budidaya ikan dan tumbuhan, sebagai sarana pengembangan nilai budaya, sebagai sarana edukasi dan penelitian, sarana melestarikan keanekaragaman hayati, sebagai wadah peresapan air tanah dan penampungan air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan erosi tanah, dan yang terakhir membantu proses pembentukan tanah. Nah, itulah beberapa penjelasan dari danau. Tidak terasa ternyata danau memiliki banyak sekali manfaat dan jenisnya ya. Tugas kita sebagai manusia yang menghuni bumi adalah menjaga danau supaya sesuai dengan peruntukannya. Mungkin ini saja yang dapat kami berikan penjelasan tentang danau yang berisikan tentang penjelasan jenis dan penyebab danau. Kami dari kelompok 4 terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.